Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Wahyuni dari kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perpecahan Cekoslowakia. Terbentuknya negara Cekoslowakia berawal dari runtuhnya kekuasaan Austria-Hongaria pada tahun 1918 saat Perang Dunia I. Saat itu terjadi pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masaryk, perwakilan dari Ceko, melakukan penandatanganan perjanjian yang mendorong penyatuan negara Czechia dan Slovakia yang menjadi Cekoslowakia dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Dan para negara sekutu yang memenangkan Perang Dunia I mulai memecah wilayah Austria-Hongaria menjadi beberapa bagian negara kecil, dan salah satu negaranya yaitu Cekoslowakia. Cekoslowakia dibagi menjadi dua, yaitu Ceko dan Slovakia. Negara Ceko berada di bagian barat, sedangkan negara Slovakia berada di bagian timur. Pada Perang Dunia Kedua, Cekoslowakia berada di bawah kekuasaan Jerman dan sempat bergabung dengan Pakta Warsawa di bawah pengaruh Uni Soviet. Setelah Jerman mengalami kekalahan yang juga menjadi tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua, di tahun 1945, Cekoslowakia kembali menjadi satu negara. Akan tetapi, luas wilayahnya menjadi lebih kecil. Akibat sisi bagian timur atau wilayah Karpatia-Rutenia dikuasai oleh Rusia. 3 tahun kemudian, Cekoslowakia berubah menjadi negara republik paham komunis. Namun, selain memiliki paham komunis, Cekoslowakia melakukan politik tangan besi. Maksud dari tangan besi itu ialah menggambarkan bahwa rezim kepemimpinan yang keras dan kejam kepada pihak-pihak yang dianggap membahayakan kepentingan pemerintahan. Tahun 1989, rezim komunis berakhir, dan setelah runtuhnya komunis muncullah aksi demonstrasi serta pemogokan terjadi di Cekoslowakia yang menekan pemerintah untuk segera melakukan reformasi politik. Salah satunya dari Alexander Dubček, ialah salah seorang yang menuntut pemerintah untuk melakukan reformasi. Hingga akhirnya pemerintah membentuk koalisi dan terpilihlah Václav Havel sebagai presiden. Perpindahan komunis ke demokrasi ini kemudian terkenal dengan nama Revolusi Bludru atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet. Pada masa pemerintahan Václav Havel, dengan revolusi Bludru ini, Cekoslowakia menjadi lebih bebas. Namun ternyata ini malah menjadi perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia. Hingga akhirnya, kedua negara memutuskan untuk pecah. Namun, selain karena revolusi Bludru, ada pun penyebab lain, yaitu adanya perpecahan dalam anggota parlemen di mana ada yang mendukung desentralisasi dan ada juga yang tidak mendukung desentralisasi. Nah, desentralisasi atau pemusatan ini ialah pemindahan kebijakan pusat kepada pemerintahan daerah. Ini akibat dari pusat pemerintahan berada di kota Praha, Ceko. Sedangkan anggota parlemen dari Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayahnya. Selain itu, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi perpisahan Cekoslowakia. Ada 3. Yang pertama, ada perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur antara kedua negara. Kedua, Ceko menganggap Slovakia sebagai beban, dan sebaliknya, Slovakia merasa dianaktirikan. Memang, Ceko lebih maju dibanding Slovakia. Bahkan, Ceko selalu membantu Slovakia, sehingga menganggap Slovakia itu beban. Yang ketiga, setelah sistem komunis tumbang, kedua negara sepakat akan lebih mudah berkembang jika keduanya menjadi negara yang terpisah. Namun, perpecahan Cekoslowakia berlangsung dengan damai, sehingga tidak ada konflik yang menyelimuti. Tetapi meskipun kedua negara telah berpisah secara damai, bukan berarti kedua negara tidak menghadapi masalah yang baru. Banyak hal yang perlu diperhatikan setelah terpecahnya Cekoslowakia.
Salah satunya menghindari ketidakkonsistenan negara baru untuk menjalankan hak dan kewajiban dari negara yang digantikan, sehingga dibuatlah sebuah perjanjian penyerahan kedaulatan atau devolution agreements. Dalam perjanjian tersebut berisi 1. Pembagian wilayah kekuasaan. Pembagian ini meliputi luas wilayah atau tanah negara yang ditetapkan bahwa dengan perbandingan 2:1 atas kepemilikan negara Ceko dan Slovakia. Pembandingan ini berdasarkan pada perbandingan populasi antara Ceko dan Slovakia. Kedua, itu ada pembagian properti negara. Pembagian properti negara termasuk perlengkapan militer, angkutan berat seperti pesawat dan kereta api, hingga kas negara yang berupa cadangan emas milik negara. Dan yang ketiga, pembagian arsip negara. Pembagian arsip negara tergantung dari banyaknya wilayah dari masing-masing pembagian wilayah antar kedua negara. Keempat, ada penetapan mata uang. Pada awal masa perpisahan, kedua negara memutuskan untuk menggunakan mata uang yang sama, yaitu koruna. Apabila mata uang tersebut diganti, akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah negara, terutama negara Ceko, sehingga ditetapkanlah mata uang yang sama. Akan tetapi GDP negara dihitung per tahun. Namun, nilai mata uang koruna Ceko mempunyai nilai tukar yang tinggi dibandingkan dengan mata uang koruna Slovakia. Yang kelima, itu ada penetapan status kewarganegaraan penduduk. Kedua negara tidak mempermasalahkan mengenai kewarganegaraan pendudukan. Hingga akhirnya kedua negara sepakat dan berpatokan pada perjanjian Skagen yang berisi bahwa penduduk yang tinggal di Eropa berhak memilih bertempat tinggal dimanapun di wilayah Eropa, serta berhak mendapatkan pekerjaan. Dan yang keenam, itu ada penentuan bendera dan lambang negara. Kedua bendera dari Ceko dan Slovakia juga tidak jauh berbeda jika dilihat dari unsur warna. Untuk negara Ceko, warna biru berbentuk segitiga berada di bagian kiri. Sedangkan untuk bendera negara Slovakia, terdapat tambahan berupa lambang negara di bagian tengah agak kiri. Untuk lambang negara, berdasarkan perjanjian dilarang menggunakan lambang yang sama. Akan tetapi diperbolehkan mengambil unsur yang ada pada lambang yang lama. Negara Ceko menggunakan lambang singa dengan sayap di bagian ekor, sedangkan Slovakia menggunakan lambang salib dan awan di bagian bawah. Ketujuh, itu ada pendaftaran kembali menjadi anggota PBB. Karena negara Ceko dan negara Slovakia adalah negara baru, maka kedua negara tersebut wajib mendaftarkan kembali permohonan dalam menjadi anggota PBB. Meskipun saat ini kedua negara telah berpisah secara damai, bukan berarti kedua negara memiliki hubungan yang tidak baik. Kedua negara saling mendukung, dan hal ini dapat dilihat dari kesepakatan yang dibuat demi mempermudah penduduk untuk mendapatkan kewarganegaraan. Selain itu, pada industri senjata, memang negara Ceko lebih unggul dibandingkan dengan negara Slovakia. Akan tetapi, tidak menimbulkan persaingan antara kedua negara. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.